Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah sekalian, Majelis Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari bab Al-Haya atau sifat malu. Sebelumnya kita sudah membaca sampai hadis yang ke-599, Pak ya. Ya, di mana di situ sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati beliau dan mengakui sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat malu melebihi asyaddu hayaan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sifat malunya melebihi al-adhara, gadis-gadis, fi khidriha, di dalam ruangannya. Apa maksudnya ini? Karena ya mungkin antum ketahui, seorang gadis kalau dinikahi lalu untuk pertama kalinya berduaan dengan suaminya, apakah dia pemalu atau pemberani di sini? Ya, disapa pun biasanya sampai 3 kali disapa masih buang muka. Ini yang dimaksud di sini, pemalu. Artinya sifat ini merupakan pujian terhadap sifat beliau yang memang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa ini adalah bagian daripada keimanan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Sifat malu itu satu di antara bagian dari sekian bagian keimanan, cabang keimanan. Wa kana idza kariha syai'an, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak menyukai sesuatu, arafnahu fi wajhihi, kami mengenal ketidaksukaan beliau itu dari wajah beliau. Artinya walaupun beliau tidak menampakkan atau melampiaskan ketidaksenangannya terhadap sesuatu, namun para sahabat bisa memahami dan melihat ketidaksukaan itu dari wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis yang ke-600 ini merupakan hadis penguat yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari pada bab ini, bahwa 2 orang di level sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa Abu Bakrin ista'dzana ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat adab ini, menantu kan Pak ya, kan Aisyah putri Abu Bakar kan. Walaupun demikian tidak, biasa kan orang tuh kalau Assalamualaikum, dia ketuk, dia sendiri yang buka pintu lalu dia masuk. Ada kebiasaan seperti ini. Jadi perlu dibedakan di sini antara hukum salam ketika memberi salam dari luar, Assalamualaikum,
dengan izin. Salam walaupun sudah dijawab itu bukan berarti sudah boleh masuk. Kecuali kalau pemilik rumah sudah mengatakan atau sudah membuka sendiri lalu dia katakan silakan masuk, atau pemilik rumah silakan dibuka dan masuk, ini baru boleh masuk. Jadi dibedakan antara hukum salam dan menjawabnya serta izin masuk atau tidak. Ya, dan dalam sunnah itu disebutkan jumlah maksimal meminta izin berapa kali? 3 kali. Kalau tidak harus kembali. Kalau khawatir tidak dengar ya lebih baik berprasangka bahwa tidak kondusif untuk sekarang. Jangan sampai dia sedang baring-baring dengan istrinya dipaksa-paksa juga, wah. Dan ini adab ya, adab. Sampai anggota keluarga sendiri itu, anak-anak itu tidak boleh setiap saat semua waktu bebas memasuki kamar orang tuanya. Tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika minta izin masuk, beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ada penuturan Aisyah ya, muttaji'un ala firasyi Aisyah, beliau sedang berbaring di tempat di kasur Aisyah. Firash itu kasur. Labisan mirta Aisyah, sudah di tempat Aisyah, beliau pun memakai selimut Aisyah. Mirt itu selimut. Fa'adhina li Abi Bakrin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk, wa huwa kadzalik, dalam kondisi tetap berbaring dan memakai selimut Aisyah. Faqada ilaihi hajatahu, Abu Bakar As-Siddiq pun menyampaikan keperluannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sarafa, lalu Abu Bakar pergi. Tsumma sta'dzana Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun juga datang meminta izin untuk masuk. Fa'adzina lahu wa huwa kadzalik, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar untuk masuk dalam kondisi seperti tadi, tetap berbaring di atas kasur Aisyah dan juga berselimut dengan selimut Aisyah. Faqada ilaihi hajatahu, lalu Umar pun menyampaikan hajatnya kepada beliau. Tsumman sarafa, lalu pergi. Qala Utsman bin Affan mengatakan, tsumma sta'dzantu alaihi, lalu aku pun juga minta izin kepada beliau untuk masuk. Fajalasa, lalu beliau pun duduk. Wa qala li Aisyah, dan beliau bersabda kepada Aisyah, ijma'i ilaiki thiyabaki, ini kumpul semua nih pakaianmu. Maksudnya pakaian selimut yang dipakai tadi itu disuruh diambil oleh Aisyah, maksudnya dilipat. Qala, Utsman mengatakan, faqadaitu ilaihi hajati, aku pun menyelesaikan keperluanku kepada beliau. Tsumman saraftu, lalu aku pergi. Qala, Utsman mengatakan, faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka fazi'ta li Abi Bakrin wa Umar kama fazi'ta li Utsman. Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau begitu mempersiapkan diri dengan kedatangan Utsman seperti halnya ketika menerima Abu Bakar dan Umar. Apa bedanya Pak tadi? Ketika menerima Abu Bakar dan Umar, beliau tetap berbaring di tempat di kasur Aisyah dan memakai selimut Aisyah.
ketika menerima Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Tetapi ketika Utsman yang meminta izin masuk, beliau malah bangkit dan menyuruh Aisyah supaya merapikan selimut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah Ummul Mukminin, inna Utsmana rajulun hayyun, ya, hayyun, rajulun hayyun. Inna Utsmana rajulun hayyun. Sesungguhnya Utsman itu adalah orang yang memiliki sifat malu yang tinggi. Wa inni, dan sesungguhnya aku khasyitu, khawatir. Aku khawatir in adzintu lahu, kalau aku mengizinkan dia, wa ana ala tilkal hala, sementara kondisiku masih seperti tadi, maksudnya masih berbaring di atas tempat tidur Aisyah dan juga memakai selimut Aisyah. Saya khawatir dia itu tidak bisa menyampaikan keperluannya. Allah ya beluga ilayya fi hajatihi. Saya khawatir jangan sampai dia tidak bersiap untuk mengemukakan kepada aku apa keperluannya, karena dia ini orangnya pemalu. Di mana sikap pemalu ini bisa terundang di sini? Kalau seorang masih berbaring di atas kasur. Coba kalau antum masuk di rumah seseorang sementara dia berdua dengan istrinya dan dia masih baring-baring, ada perasaan segan untuk menyampaikan sesuatu kan? Seakan-akan kita mau mengganggu dia dalam urusannya. Atau kita pahami bahwa dia mau beristirahat dan tidak siap untuk menerima siapa-siapa. Ya, ini Syekh Muhammad Luqman di sini mengatakan fihi fadilatun zahiratun li Utsman wa jalalatihi 'indal malaikah. Ini menunjukkan secara jelas dan nampak keistimewaan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, dan juga betapa beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi para malaikat. Dari mana dipahami ini? Kan tidak ada tadi lafaz malaikat di hadis ini kan? Tapi dari mana dipahami? Sifat malu yang disampaikan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyahidul khalqi fil ma'siyah, itu perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia itu ada yang menyaksikan, Pak. Dan malaikat itu mendoakan dan memberikan dukungan. Jadi begitu pun saat kita berbuat buruk, di samping malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat perbuatan kita apapun bentuknya, nah juga ada makhluk lain di kalangan jin, baik yang fasik maupun yang mukmin, itu memiliki kesaksian, termasuk makhluk lain, Pak, ya. Makanya ketika seorang, dalam hadis itu disebutkan pengembala disuruh untuk mengumandangkan azan kalau dia mau sholat. Tempat gembalaan itu kan terpencil, Pak, ya, jauh ya, mencari rumput di luar sana tuh jauh. Di sana berhadapan dengan berbagai macam binatang buas, serigala atau selain serigala. Dia kalau masuk waktu sholat dia harus sholat. Disuruh untuk mengumandangkan azan karena semua makhluk, apakah itu jin dan selain jin, begitu pula hewan-hewan yang ada akan menjadi saksi perbuatannya. Jadi
Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang beriman yang diperintahkan untuk beramal soleh itu tetap harus istiqamah walaupun kita tidak berhadapan dengan sesama manusia, karena ada makhluk lain yang menyaksikan. Di kitab Akhbarul Malaika itu kumpulan riwayat-riwayat tentang jin, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah merupakan ulama Syafi'i yang tenar dalam periwayatan juga dan memiliki banyak ini karya. Disebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan itu dia melihat sejumlah ular besar yang mati. Lalu orang ini berpikir, kalau ular-ular ini dibiarkan sampai membusuk, berarti akan mengganggu orang yang lewat, kan ada hadis perintah untuk apa, Pak? Menyingkirkan apa? Gangguan. Dan itu tingkatan keimanan yang keberapa, Pak? Jadi keimanan kan kebaikan yang bisa meningkatkan keimanan, walaupun dianggap dia yang paling ringan atau paling kecil, tapi dia keimanan. Lalu dia ini berinisiatif menggali lubang untuk menguburkan ular-ular tersebut. Ular besar, berarti ini membutuhkan galian yang dalam kan? Nah, ini ada beberapa ekor, nampaknya habis berantem nih. Nah, setelah dia kuburkan, dia merasa lelah, lalu melanjutkan sedikit perjalanan. Akhirnya masuk waktu malam. Setelah dia sholat maghrib dan sholat isya, dalam perjalanan itu dia memutuskan untuk tidur di perjalanan itu, memilih tempat. Saat dia berbaring-baring sebelum tidur, ada yang membisik dia, jin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas perbuatannya, dan menyampaikan, yang Anda kuburkan 3 ekor ular itu besar adalah saudara kami, jin. Dia habis berantem. Lihat, berarti jin bisa berbentuk ular kan? Intinya kesaksian makhluk seperti ini itu bagi orang yang beriman dan beramal saleh merupakan keuntungan, karena ada yang menyaksikan. Pada hari kiamat pun begitu, saling menyaksikan, termasuk anggota badan kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dalam surat Yasin. Jadi anggota badan kita sendiri yang akan memberikan juga kesaksian. Orang yang pemalu seperti ini oleh malaikat diakui, sampai menjadi pemberitaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini adalah orang yang pemalu. Tapi ini bukan berarti tidak menunjukkan bahwa Utsman itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Tetap posisi Abu Bakar merupakan personil umat yang paling mulia setelah Nabi SAW, berikut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita menggali Fadailus Sahabah, dan Imam Ahmad bin Hambal memiliki kitab seperti ini. Kami sedang ini lagi di finali, lagi ini finishing. Itu sejumlah riwayat yang disahihkan oleh sejumlah ahlul hadis menunjukkan betapa Abu Bakar dan Umar itu memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya bahwa setan tidak berani bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Begitu juga Nabi SAW sempat diperlihatkan suatu rumah di dalam surga yang terbangun dari emas. Ketika Nabi SAW bersabda, ini istana siapa yang terbangun dari emas? Dijawab, ini adalah istana milik seorang Quraisy. Ya, Quraisy banyak. Beliau juga orang Quraisy. Lalu dijawab oleh malaikat, itu istana Umar bin Khattab. Dan Nabi SAW sebelum meninggal sudah menyampaikan bahwa engkau akan syahid, dibunuh. Makanya ketika kejadian itu beliau tidak ada, perutnya sampai keluar sampai bertanya, siapa yang membunuh saya? Abu Lu'lu'. Lalu beliau mengucapkan syukur kepada Allah karena yang membunuh saya ternyata bukan seorang mukmin. Ya, artinya kan fitnah kalau sampai yang membunuh beliau adalah orang mukmin. Ya, ini banyak sekali ya. Ini tidak menunjukkan bahwa Utsman bin Affan lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Tetap urutannya seperti itu. Yang paling mulia setelah Nabi SAW, karena Nabi SAW merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Beliau SAW bersabda, Ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat, termasuk para nabi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Sifat malu ini sangat indah ya. Coba kalau ada perempuan aja, gadis yang mencoba-coba menyapa duluan laki-laki, itu berarti celaan kan? Celaan. Biasanya laki-laki yang lebih duluan menyapa perempuan dengan suatu hajat. Cuma yang dimaksud dengan sifat malu yang terpuji dalam pembahasan ini itu adalah sifat malu yang mendorong kita untuk beramal soleh dan menghindari segala bentuk keburukan apapun bentuknya. Ini yang dimaksud sifat malu di sini. Bukan sifat malu yang mengantarkan kepada terlalaikannya syiar-syiar Islam. Contohnya apa? Kalau ada seseorang yang mengatakan, saya tidak mau pergi salat berjamaah di masjid. Mengapa? Takut berbuat riya, atau takut nanti orang mengatakan ini orang saleh, atau dan seterusnya. Tetap kita mengedepankan apa yang disebut dengan pelaksanaan syiar dengan mengesampingkan kemungkinan adanya penilaian seperti itu. Nah, sifat malu juga, khususnya malu kepada Allah sebelum kepada makhluk, bahwa kita tidak mau melalaikan perintah dan melanggar larangan. Makanya hadis sebelumnya itu, dalam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kamu tidak punya perasaan malu, lakukan segala yang kau inginkan. Karena orang yang sudah tidak punya perasaan malu itu, semua bentuk kehinaan dan dosa sama bagi dia, seperti mayat jadinya. Para penyair mengatakan, mali jurhin bimayitin ilamu. Mayat walaupun dicincang itu tidak sakit, karena dia memang sudah mati kan. Nah, orang yang tidak punya perasaan malu untuk melakukan segala bentuk kehinaan, mabok-mabokan, duduk di pinggir jalan sambil main gaple dan memegang botol minuman keras, sudah tidak segan, rokok juga, walaupun banyak anak-anak kecil
di dekatnya tetap saja dia semburkan tuh. Ini kena perasaan ini tidak ada. Orang terkadang di bus umum itu sudah begini-begini orang, masih sejak tempat santai, tidak punya perasaan, sifat malunya sudah dicabut. Padahal secara medis asap rokok itu berbahaya atau menguntungkan, Pak? Lebih besar risiko perokok pasif itu 3 kali lipat dibanding perokok aktif yang mengisap. Jangan heran kalau sejumlah anak itu dibawa ke rumah sakit, ternyata plek kan dia tidak merokok, orang tuanya juga tidak merokok, tapi lingkungannya kan merokok. Ya, ini hadis yang 601, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Maka nal haya'u fi syai'in illa zanahu." Tidaklah sifat malu itu ada pada sesuatu, maksudnya pada sifat orang, illa zanahu, melainkan sifat malu itu memperindah, menghiasi. Wala kanal fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Tetapi sifat keji kalau bercampur pada sesuatu itu pasti membuatnya jelek jadinya. Tapi apa yang dimaksud dengan al-fuhsy di sini? Terkadang kan orang tidak melakukan kekejian tapi mulutnya itu mulut keji. Paham Pak ya? Artinya istilah-istilah celaan dari mulutnya itu selalu keluar yang artinya keji. Ada di masyarakat seperti itu. Mulutnya terbiasa mengucapkan kata-kata keji, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang termasuk juga dalam hal ini yang menjadi penyakit. Maaf ya, apa ini kebiasaan seseorang kalau kaget tiba-tiba melontarkan kata-kata kotor? Apa itu Pak namanya? Latah. Sifat latahnya ini terbawa-bawa dari kebiasaan kejinya itu. Sampai kalau dia lewat di suatu tempat tiba-tiba dikagetkan oleh seseorang, langsung pembicaraan kotor itu muncul. Menjadi kebiasaan, latah jadinya. Dibawa sampai tua. Dan ini menjadi perhatian bagi kita, perlunya membiasakan apa yang disebut dengan kebaikan di atas sifat malu. Jangan semua yang ingin kita ucapkan itu semua kita tetap dimuntahkan lewat lidah dan mulut. Tidak. Dipikir dulu ini baik atau tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan seperti itu dalam hadis ini, bahwa sifat malu kalau ada pada sesuatu itu pasti memperindah hal itu. Begitu juga sifat keji kalau ada, semua jadi rusak atau semua jadi jelek. Dan ini merupakan doktrin budi pekerti yang sangat baik. Orang kalau melakukan keburukan secara pelan-pelan itu, secara pelan-pelan, termasuk dalam hal ini pengkhianatan harta, diambil sedikit, dia merasa diri tidak ada yang mengetahui, padahal ada makhluk yang mencatat. Jin juga mungkin melihatnya, padahal dia di mata orang dia adalah orang soleh, picinya tidak lepas, jenggotnya juga sampai di perut, celananya cingkrang. Tapi karena sifat malu ini tidak tertanam pada batinnya, lanjut lagi, akhirnya menjadi banyak. Ketika Allah sudah berkehendak untuk membeberkan sifat ini, kelakuan ini, nah semua orang yang melihat, kok bisa ya orangnya begitu? Seperti itu. Banyak perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menampakkan
sesuatu yang dianggap buruk pada seseorang, tidak ada yang mampu mencegat. Dengan sendirinya dia akan tertelanjangi dengan sifat-sifatnya. Ya, jadi mari kita membiasakan sikap dan perasaan malu ini, malu di hadapan Allah, sehingga kita terdorong untuk menjalankan perintah dan menghindari segala bentuk larangan. Sampai yang makruh pun kita tidak lakukan. Termasuk dalam hal ini hal-hal yang sering menjadi masalah di kalangan teman-teman. Heran kok yang datang meruqyah orang yang sakit ini adalah orang-orang yang dianggap saleh, penghafal Quran. Kok tidak ada yang mempan? Tapi yang datang itu orangnya yang penampilannya cuma penampilan apa? Tidak ada kesan bahwa dia itu orang sholat, dan kok bisa ya sembuh gitu? Ya karena yang meruqyah juga jin yang merasuk ke dalam seseorang yang sakit atau orang yang sedang kesurupan ini mengenal perbuatan yang meruqyah ini, menjadi ledekan, malah dicaci maki. Terkadang kan kita mendengar itu ada seseorang yang diruqyah malah mencaci maki orang yang, dan terkadang dia katakan kamu sendiri begini, kamu sendiri begini. Nah, diledek jadinya. Ya. Jadi perasaan malu kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk taat menjalankan perintah dan bersabar untuk menghindari segala bentuk larangan dan kehinaan. Sampai hukum makruh pun kita tetap hindari. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.